Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan nama Ibu siapa? Saya dengan Ibu Tanti. Ibu mau konsultasi tentang apa? Saya mau konsul tentang anak saya. Anak Ibu kenapa? Akhir-akhir ini dia itu kurangnya nafsu makan, kemudian berat badan sama tinggi badannya itu gak sesuai sama anak yang seumuran dia. Kemudian kulit dan rambutnya kelihatan kering, sama sering lelah atau mudah lelah. Iya. Itu terjadi setiap harinya ya Bu? Iya. Ibu pernah bawa ke posyandu kan Ibu? Kalau dulu sih iya, tapi kalau untuk akhir-akhir ini enggak, karena masa pandemi jadi saya takut untuk bawa ke posyandu. Itu ya. Ibu masih ingat ibunya nggak berat badan? Untuk berat badannya itu 8 kg. 8, ntar ya Bu ya, saya catat dulu. 8 kg. Kalau untuk tingginya 70 cm. Oh 70. Ibu ingat umur nggak? Ini umur anak? Kalau umur sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ntar ya Bu, saya hitung IMT anak Ibu dulu. Baik. Oh, jadi setelah saya hitung Bu ya, sesuai dengan berat badan, umur sama tinggi badan, anak Ibu tergolong dalam anak gizi kurang Bu. Jadi faktor-faktor yang Ibu sampaikan tadi itu merupakan gejala dari gizi kurang, seperti kulit dan rambut kering, mudah lelah. Nah itu semua gejala dari gizi kurang. Nah, saya mau menjelaskan sedikit ya Bu ya tentang gizi kurang. Kurang gizi pada anak dapat berdampak buruk pada tumbuh kembangnya. Nah, oleh karena itu, Ibu harus memahami penyebab dan gejala anak kurang gizi sehingga dapat mencegahnya. Itu Bu. Nah, anak kurang gizi bisa disebabkan oleh kekurangan makronutrisi dan mikronutrisi. Nah, makronutrisi itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak. Nah, sedangkan mikronutrisi itu terdiri dari vitamin dan mineral. Nah, kekurangan gizi dapat membuat anak mengalami gangguan pertumbuhan seperti berat badan kurang, tinggi badan kurang. Nah, seperti yang dialami oleh anak Ibu gitu. Nah, nutrisi yang baik itu sangat penting untuk mencegah anak gizi kurang. Nah, jadi harusnya saya mau menyampaikan dulu ya Bu ya, harusnya nutrisi yang baik itu bisa didapatkan sejak bayi dalam kandungan. Nah, jadi fase utama kebutuhan gizi anak itu adalah sejak masa kandungan hingga berumur 2 tahun. Saat itu organ-organ yang penting termasuk otak dan otot-otot lain membutuhkan asupan nutrisi yang baik untuk bisa berkembang sepenuhnya di tubuh. Nah, ketika nutrisi tidak tercukupi, maka terjadi risiko anak gizi kurang seperti yang dialami oleh anak Ibu. Nah, untuk melancarkan pertumbuhan anak diperlukan diet seimbang Ibu. Nah, dengan nutrisi seperti vitamin, kalsium, dan besi, lemak, dan protein serta karbohidrat. Nah, kemudian yang dimaksud dengan gizi seimbang adalah pola makan yang seimbang antara zat gizi yang diperoleh dari aneka ragam makanan Ibu. Nah, dalam memenuhi kebutuhan zat gizi anak Ibu sesuai dengan kebutuhan untuk umurnya, sesuai dengan umurnya gitu Bu. Nah, ada beberapa komposisi zat gizi seimbang. Nah, yang pertama ada sumber zat tenaga. Itu terdiri dari, bisa didapatkan dari padi-padian, umbi-umbi,
yang kedua ada sumber jat pembangun. Nah, sumber jat pembangun itu bisa didapatkan dari kacang-kacangan, makanan hewani gitu Bu. Kemudian ada zat pengatur. Nah, itu bisa didapatkan dari sayur dan buah-buahan. Nah, kita sekarang mau bahas tentang anak ibu. Tadi kan anak ibu permasalahannya salah satunya kurang nafsu makannya. Betul. Nah, jadi akhirnya menyebabkan kekurangan nutrisi itu Bu. Nah, untuk mencegahnya, saran dari saya untuk mencegahnya, ibu coba ajak anak ibu makan bersama keluarga atau menciptakan lingkungan yang disukai oleh anak untuk bisa menambah nafsu makannya. Kemudian coba untuk kefokusan anak pada saat makan. Artinya jangan biarkan anak itu melakukan kegiatan lain pada saat makan, seperti memainkan gadget. Nah, itu bisa mempengaruhi nafsu makannya, jadi dapat menyebabkan ketidakfokusan pada saat makan. Nah, jadi ibu harus bisa mengantisipasi hal tersebut supaya tidak terjadi ya. Nah, kemudian ibu harus membuat pola makan yang teratur pada anak ibu, dengan membuat pola makan 5 kali sehari, yaitu 3 kali menu utama dan 2 kali selingan. Nah, itu maksudnya 3 kali menu utama dan 2 kali selingan dilakukan dengan Rutin. ya dilakukan dengan rutin gitu Bu. Itu selama berapa bulan atau gimana? Memang harus terus menerus kayak gitu. Iya, untuk contohnya ibu melakukan pola makan teratur pada hari ini. Nah, untuk keesokan harinya harus diterapkan dengan hal yang sama juga Bu. Nah, terus itu jam makannya juga harus sama ya Bu ya. Teratur ya. Iya, teratur. Nah, untuk perkembangannya ke depan, nah itu harus tetap dilakukan sampai kebutuhan gizi anak ibu tercukupi gitu Bu. Nah, seperti itu sih Bu dari saya. Baik, terima kasih untuk saran dan masukannya ya Pak ya. Iya, Bu, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu.